Baik, bisa kita mulai, Nak. Oke, apakah terdengar suara saya dengan jelas? Dengar, Sir. Oke ya. Dengar, Sir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran TPS kuantitatifnya, yaitu adalah melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya. Ya, oleh karena itu izinkan saya untuk men-share slide dari yang akan saya bicarakan, yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Oke, jadi ini adalah merupakan lawan dari materi pembahasan TPS kuantitatif yang kelima, yaitu adalah persamaan. Kalau sekarang itu akan berbicara mengenai pertidaksamaan. Baik. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini yaitu adalah kalian mampu memahami sifat pertidaksamaan, lalu yang kemudian yang kedua adalah mampu menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, sebenarnya materi pertidaksamaan ini secara khusus pernah dibahas di materi matematika umum ya. Materi matematika umum di kelas 10 secara lebih detail dan komplit. Mulai dari pengertian, sifat, dan kemudian menyelesaikan macam-macam dari pertidaksamaan itu. Nah, berarti yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini itu masih terbatas kepada 3 saja. Karena biasanya kalau materi TPS itu berkaitan dengan 3 hal besar, yaitu adalah pertidaksamaan linear, lalu kuadrat, lalu yang terakhir adalah pecahan. Oke, nah berarti lanjut ke pengertian daripada si pertidaksamaannya. Jadi kalau misalnya dikatakan pertidaksamaan, maka pertidaksamaan itu adalah merupakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu artinya adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi dia bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Oke, di mana ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan oleh salah satu tanda, lebih kecil, lebih besar, kecil sama dengan, atau besar sama dengan. Atau ada satu lagi sebenarnya tandanya yaitu adalah sama dengan yang dicoret atau dibaca sebagai tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu juga adalah merupakan pertidaksamaan. Ya, jadi ingat kalimat terbuka dia. Jadi tergantung kalau misalnya matematika ya tergantung daripada nilai X-nya yang menyebabkan kalimat tersebut bernilai benar atau salah. Kalau misalkan dalam bahasa sehari-hari dia masih menggunakan kata ganti. Misalnya adalah ibunya seorang guru. Nah, itu adalah merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya. Karena kita tidak tahu ibunya itu ibunya siapa, gitu ya. Oke. Lalu kemudian di dalam TPS itu biasanya kan dalam bentuk kata-kata, gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa X lebih besar daripada 2, maka itu bermakna nilai terkecil dari X adalah mendekati 2. Nilai terkecilnya karena dia lebih besar daripada 2. Jadi nilai terbesarnya adalah tak hingga, positif tak hingga gitu ya. Kalau X lebih kecil dari 6, maka nilai terbesarnya itu mendekati 6 tapi tidak sama dengan 6 karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, kalau yang ketiga itu kan X lebih besar dari 2, lebih kecil sama dengan 5. Maka nilai X terkecil itu mendekati 2 dan nilai terbesarnya adalah 5. Jadi sama dengan 5. Oke, ini hal-hal mendasar saja yang konsepnya adalah reviewing. Ya. Lalu kemudian sifat. Nah, kalau misalnya sifatnya, nah, sebenarnya banyak ya sifatnya. Dari yang banyak ini, saya nggak jelasin lagi satu persatu. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa ada satu sifat penting di pertidaksamaan, yaitu adalah kalau pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Itu saja. Ya, jadi kalau misalkan dia dikali atau dibagi dengan bilangan positif, ya tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau dia ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan juga tetap. Itu adalah merupakan sifat yang ketiga. Gitu. Paham ya? Nah, lalu kemudian sifat yang kedelapan ini juga penting. Jadi kalau misalnya A elemen daripada bilangan real, maka A kuadratnya baik itu positif atau negatif ataupun nol, maka itu lebih besar sama dengan nol. Jadi akan dimulai dari nol. Contoh, minus 2. Minus 2 itu kan lebih kecil daripada 0, tapi ketika dia dikuadratin berarti berubah menjadi lebih besar.
Oke, jadi kalau dia dikuadratkan bilangannya, maka ini akan menjadi lebih besar sama dengan 0. Oke, jadi bilangan terkecilnya adalah 0. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk penyelesaian. Ya, ini secara lengkap sebenarnya sudah ada di matematika umum. Oke, yang A pertidaksamaan linier berarti dia berpangkat 1. Hanya tinggal pindah ruas saja dapat jawabannya. Tapi ingat, sifat-sifat pertidaksamaan. Lalu kemudian yang kedua, kalau dia kuadrat. Nah, kalau dia kuadrat di sini ada cara cepatnya ya. Kalau misalkan dia lebih kecil, maka nanti solusinya terletak di antara gitu kan. Pada saat kelas 10 saya ajarkan tuh kayak gitu. Kalau misalkan dia lebih besar, berarti nanti solusinya adalah menggunakan kata A atau. Oke, lebih kecil dari yang kecil, lebih besar daripada yang besar. Sebenarnya tidak hanya di pertidaksamaan kuadrat, di pertidaksamaan pecahan juga seperti itu, dengan catatan bahwa dia pembuat nolnya atau nilai X-nya atau nilai variabelnya itu ada 2. Kalau ada 2, maka sifat ini berlaku. Lebih kecil dia di antara, lebih besar dia menggunakan kata atau. Tapi ingat, kalau dia pertidaksamaan pecahan, bahwa yang di bawah penyebut itu nggak boleh 0. Makanya kan di sini jadinya adalah lebih besar saja, karena dibatasi bahwa yang kecil itu B per A, yang besar itu D per C. Tapi ketika dituliskan dalam himpunan penyelesaian, maka D per C-nya nggak ada lagi tanda sama dengan, walaupun di soal pakai tanda sama dengan. Kenapa? Karena dia penyebut. Penyebut kan nggak boleh 0. Ya, kalau misalkan bilangan per 0 nanti tidak diketahui berapa nilainya. Tak bisa ditentukan. Ya, tak tentu nilainya. Oke? Atau undefinite term. Nah, begitupun dengan yang di atas. Nah, di sini kan D per C-nya jadi hilang tanda sama dengannya. Kenapa? Karena dia berasal dari bawah. Oke, nah bandingkan soal matematik umum yang pernah kalian pelajari dengan soal yang tipenya adalah TPS. Oke, kita cek kayak gini. Jadi biasanya kalau soal TPS yang berkaitan dengan pertidaksamaan, dia mengcompare, membandingkan antara dua hal. Jadi apa? Artinya bahwa kita dibutuhkan bernalar. Sedangkan kalau di matematik itu juga dibutuhkan bernalar, tapi penekanannya adalah himpunan penyelesaiannya. Nampak ya bedanya? Jadi kalau misalkan di TPS itu kemampuan bernalar, kita udah tahu himpunan penyelesaiannya, lalu dari himpunan itu kita simpulkan. Tergantung dari apa yang ditanyakan di soal. Tapi kalau misalkan di matematik, berhenti sampai kepada himpunan penyelesaian. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 1, di sini dikatakan bahwa jika Y itu adalah sama dengan akar X kurang 5, dengan XY adalah anggota daripada bilangan asli. Bilangan asli berarti bilangan bulat positif. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan tak hingga. Maka apa yang terjadi? Nah, karena dia adalah merupakan bilangan asli, berarti ya kita tinggal teskan saja ya. Kalau Y-nya di sini adalah sama dengan 1, X-nya berapa, nak? Nah, yuk. X-nya berapa? Saya butuh respon. Kalian harus konsentrasi nih. Kalau Y-nya 1, berarti 1 itu adalah 6 kurang 5 kan? Nah, 6 itu masih dalam bentuk akar X. Berarti X-nya berapa? 6, Sir. Iya, thank you. 36 gitu ya. Sama kalau misalnya kita tes lagi Y sama dengan 2. Berarti nanti X-nya adalah sama dengan 49 gitu ya. Karena 7 dikurangin sama 5. Nah, berarti dari dua hal ini saja sebenarnya kita sudah bisa simpulkan bahwa X-nya pasti lebih besar daripada nilai Y. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang A. X lebih besar daripada Y. Oke. Next, udah nomor 2. Nomor 2 di sini adalah ada sebuah pertidaksamaan kuadrat ya dalam variabel X dan variabel Y. Lalu yang ditanyakan adalah hubungan antara nilai X dengan Y. Berarti kan kita harus tahu dulu himpunan penyelesaian untuk X dan himpunan penyelesaian untuk Y. Oke, saya butuh respon juga untuk yang X kuadrat kurang X kurang 6 lebih kecil 0. Kalau difaktorkan maka faktornya adalah, silakan responnya secara cepat. Siapa saja boleh. X kurang 3X tambah 2, Sir. Oke, thank you Putri. Berarti X kurang 3,
X tambah 2, berarti X-nya terletak di antara atau pakai atau? Di antara atau pakai atau? Di antara, Sir. Di antara, thank you. Di antara, nah berarti nanti dari sini adalah, ini minus 2 ya. Ini adalah 3, berarti minus 2 sampai 3 gitu. Ya. Lalu untuk nilai Y-nya, saya juga butuh respon. Y kuadrat kurang 7Y ditambah 12 lebih kecil 0. Kalau difaktorkan, maka hasil pemaktorannya adalah Y kurang 3, Y kurang 4, Sir. 4X kurang 3, Y kurang 4, Y kurang 3, Sir. Oke, thank you yang respon. Berarti Y kurang 4, lalu kemudian Y dikurangin sama 3. Berarti di sini 4, di sini 3 gitu ya. Kalau dia pakai tanda lebih kecil berarti sama. Dia terletak di antara. Bedanya adalah ini pakai tanda sama dengan, di Y-nya nggak pakai tanda sama dengan. Yang kecil 3, yang besar adalah 4. Udah, kalau di matematik ini selesai. Tapi kalau di TPS tidak, karena sebenarnya kita harus menyimpulkan, bernalar. Dari hasil ini apa yang bisa kita jawab? A, B, C, atau D? X-nya min 2 sampai dengan 3, lalu Y-nya 3 sampai dengan 4. Berarti jawabannya yang mana? Ayo, yang manakah jawabannya? Any response? X lebih kecil dari Y, Sir. X lebih kecil daripada Y. Benar, itu dia. Thank you ya. Berarti X jadinya lebih kecil daripada si Y. Nah, kenapa? Karena X kan tadi di awal sekali di pengertian, kalau misalkan lebih kecil sama dengan 3, berarti nilai X terbesar itu adalah 3. Sedangkan nilai Y terkecil itu mendekati 3 tapi tidak sama dengan 3. Jadinya adalah ya jelas bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Thank you. Next, nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga adalah merupakan pertidaksamaan kuadrat. Tapi temannya adalah merupakan pertidaksamaan pecahan. Masalahnya di pertidaksamaan kuadrat ini berat. Beratnya adalah ini. Berapa kalau misalkan dia difaktorin? Berapa kali berapa? 19,25 kalau dijumlahin adalah sama dengan min 9. Iya kan? Nah, kalau kita cari secara spesifik jadinya bingung. Lebih bagus kita kerjakan dulu temannya, yaitu adalah bentuk yang di sini nih. Kita kerjain dulu. Oke, berarti kalau misalkan mengerjakan soal yang kayak gini bentuknya, maka nanti nolkan ruas kanan gitu ya. Berarti jadinya adalah 5Y ditambah 3 per Y kurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Berarti nanti 5Y tambah 3 per Y kurang 1 kurang 2 lebih kecil 0. Samakan penyebut. Maka penyebutnya menjadi Y kurang 1, 5Y tambah 3 kalikan min 2Y tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Maka 3Y ditambah 5 per Y kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Oke, silahkan. Himpunan penyelesaiannya bentuknya bagaimana? Saya butuh respons. Ada yang mau kasih respons? Anissa mungkin, Anissa Pratiwi. Kalau udah sampai kayak gini berarti Y-nya ditulisnya gimana, Nak? Belum tahu, Sir. Saya tadi terlift. Itu dia kan. Oke, siapa nih ya? Nih, siapa nih? Atau siapa deh yang bisa jawab? Saya nggak tunjuk. Ini kan berarti pembuat nolnya min 5/3. Ini adalah 1. Ya kan? Di atas min 5/3, di bawah adalah 1. Lalu dia pakai tanda lebih kecil. Ayo responnya. Halo, apakah di sini ada orangnya? Kenapa diam saja?
Riyadi, Putri, Cindy, Aulia, Derry, siapa lagi nih? Muhammad siapa ini, Nak? Ayo, gimana? Hah? Ada orangnya kah? Halo? Halo? Any response? Oke, saya lanjut deh. Ya, berarti nanti dari sini adalah menjadi Y terletak di antara. Ya, berarti nanti di sini adalah menjadi minus 5/3, lalu kemudian yang di sini adalah 1. Tapi di 1 dia tanda sama dengannya menghilang. Kenapa? Karena dia berasal dari bawah penyebut. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, pada saat kapan penyebutnya 0? Pada saat Y-nya adalah sama dengan 1. Ya. Nah, berarti untuk si nilai X-nya tersebut, kan di sini berarti 19,25. Nah, 19,25 itu coba dibuat dalam bentuk yang mudah, yang mendekati 19,25, yang ada faktornya. Ya, berarti kita bisa buat 14 di sini. Karena kalau 14 itu kan 7 kali 2 ya. Kalau 7 kali 2 minus-minus kan berarti jadinya adalah kalau dijumlahin hasilnya adalah minus 9. Nah, ketika pas 14 saja berarti kan nanti faktornya menjadi nih X kuadrat kurang 9x ditambah dengan 14 lebih besar dari 0. Berarti X kurang 2 lalu kemudian X dikurangin sama 7 lebih besar daripada 0. Berarti nanti X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar daripada 7. Nah, itu kalau misalnya 14, berarti kan titiknya itu adalah berada di sini. Di 2 sama di 7. Ya, kalau di sini adalah 19, berarti dia lebih besar lagi. Gitu kan? Kalau misalkan lebih besar lagi ya berarti bisa kita buat di sini. Kira-kira. Oke, ini adalah nilai daripada si X. Nah, kemudian nilai daripada si Y-nya itu adalah terletak di sini. Karena kan dia di bawah 2 berarti min 5/3 sampai dengan 1. Di sini 1 misalnya, di sini min 5/3. Inilah nilai Y. Lalu kemudian ini adalah nilai X. Yang diarsir itu adalah nilai daripada si X. Maka jawabannya adalah kalau misalnya ditanyakan hubungan antara nilai X dengan nilai Y, berarti nanti jadinya adalah tidak bisa ditentukan. Nah, kenapa dia tidak bisa ditentukan? Karena bisa saja kalau misalnya kita lihat dari gambar, dari visualisasi saja. Berarti nanti dari sini adalah kalau misalnya X-nya saya ambil di wilayah sini, X-nya 10, X-nya 8, X-nya 9, seperti itu. Lalu Y-nya di sini, jelas bahwa nilai X jadinya lebih besar daripada nilai Y. Tapi bisa saja saya ambil X-nya juga berada yang di sini, X dan Y-nya sama. Oke, misalnya X-nya 0, Y-nya juga 0, kan boleh. Karena 0 itu terletak di antara min 5/3 sampai dengan 1. Dan 0 juga lebih kecil daripada 2. Jadi boleh. Berarti bisa saja X-nya sama dengan Y. Oke, kalau misalnya lagi saya minta di sini X-nya, oke, di sini Y-nya, jadi bisa saja X-nya lebih kecil daripada Y. Nah, kalau misalnya hubungannya ada banyak kayak gini, maka jadinya hubungannya tidak dapat ditentukan gitu ya, karena dia tidak dapat ditentukan secara pasti. Kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang lebih kecil, kadang-kadang sama dengan, maka itu artinya dia tidak dapat ditentukan. Oke, next. Nomor 4. Nah, kalau nomor 4 berarti nanti di sini manakah angka berikut yang tidak termasuk himpunan nilai daripada XY. Nah, kalau misalkan kayak gini, Nak, nilainya XY-nya berarti nanti kalau kita mau mengalihkan misalnya X,
Itu kan terletak 0 sampai dengan 5 ya. Lalu kemudian Y itu adalah di berapa? Di min 4 sampai dengan 5. Ya. Nah, berarti X-nya bagaimana? X-nya terletak di mana gitu ya. Maka kalau misalkan ini dikali, maka kalikanlah semua ujung-ujungnya, kemungkinannya. Jadi kalikan 0 sama minus 4. Berarti hasilnya 0 gitu ya. Oke, kemudian 0 sama 5. Berarti hasilnya 0 juga. Baru 5, di sini X ini Y. Nah, 5 dikaliin sama minus 4. Berarti nilainya adalah minus 20. Dan 5 dikaliin sama 5. Berarti hasilnya adalah 25. Nah, tapi hati-hati karena di soal ada tanda sama dengan dan satu lagi adalah tidak ada tanda sama dengan. Nah, itu akan berpengaruh. Jadi, kalau misalnya kita pilihlah di sini, yang nilai paling kecil adalah min 20, itu adalah nilai paling kecil minimum, dan nilai paling besar adalah di 25. Nah, lalu kita lihat, min 20 terbentuk dari sama dengan 5, sama dengan minus 4. Berarti di sini pakai tanda sama dengan, minus 20. Lalu kemudian maksimumnya adalah 5. 5 terbentuk dari sama dengan 5 dan lebih kecil dari 5 tanpa ada tanda sama dengannya. Berarti kalau misalnya kayak gini digabung berarti jadinya lebih kecil saja. Tanda sama dengannya hilang. Karena kalau dibuat tanda sama dengannya akan salah untuk nilai dari Y. Karena Y itu tidak pernah 5. Nilai terbesarnya mendekati 5. Berarti XY mendekati 25. Jadi yang mana yang nggak mungkin? Ya yang nggak mungkin berarti nilainya 25. Ya kan? Karena XY-nya terletak di antara. Kalau min 20 boleh karena dia sama dengan kan. Berarti min 12 itu terletak di antara mereka. Berarti boleh. 0 juga terletak di antara mereka. Nah yang tidak terletak di antara mereka adalah 25. Karena 25 di sini hilang tanda sama dengannya. Paham gitu ya, kalau misalkan dia mau dikali antara nilai X dengan nilai Y, maka kalikan semua kemungkinan ujungnya. Jadi jangan hanya ujung kiri dengan ujung kiri, ujung kanan dengan ujung kanan, maka itu akan salah. Jadi semua ujung kiri ke kanan, kiri ke kanan. Oke, next. Nomor 5. Nomor 5, nah saya pernah kasih cara cepat untuk menentukan hubungan kalau misalnya sebuah sebuah pecahan dibandingkan. Pecahannya adalah pecahan biasa ya. Selain daripada mengubahnya ke dalam bentuk desimal atau menyamakan penyebut. Nah, caranya yaitu adalah contoh. Misalnya adalah mau dibandingkan 1/27 mau dibandingin sama misalnya adalah 3/15 misalnya kayak gini. Nah, berarti nanti kalau misalkan disamakan penyebut atau diganti menjadi desimal kan berat. Jadi lebih bagus pembilang dikaliin sama penyebut. Pembilang dikaliin sama penyebut. Tapi harus pembilang dulu ya dikaliin sama penyebut. Jadi 11 dikalikan sama 15. 15 baru tambahin gitu ya. Berarti nanti nilainya adalah 165 titik-titik baru di sini. Jadi jangan sampai terbalik prosesnya. Jadi atas kali bawah dulu baru atas yang di sebelah kanan kalikan dengan bawah yang di sebelah kiri. Berarti 27 dikalikan dengan 3 berarti nilainya adalah 81. Berarti 11/27 itu lebih besar dibandingin dengan 81. Dibandingkan dengan 3/5. Oke. Nah, berarti untuk yang nomor 5 dengan cara yang sama kita juga buat. Berarti 1 kali 15, 15. Lalu kemudian 5 kali X, berarti 5X. Tandanya lebih kecil. Nah, berarti supaya pernyataan ini benar, karena kita bukan menentukan hubungannya ya, tapi hubungannya udah dapat, hubungannya adalah lebih kecil. Nah, supaya pernyataan ini benar, maka nilai X kan nggak boleh negatif. Karena kalau negatif jadinya minus 5 sekian gitu ya kelipatannya. Pasti lebih besar lah 15 dibandingkan dengan negatif. Berarti X yang paling kecil itu adalah mendekati 3. 3 saja nggak boleh. Karena kalau 3, 5 kali 3 itu nilainya adalah 15. Tandanya salah. Bukan lebih kecil dong. Harusnya tanda sama dengan. Berarti di sini X-nya harus lebih besar daripada 3. Kan itu logikanya.
Boleh X-nya 4, boleh 3,1, 3,2, 3,3 boleh. Boleh 5, boleh 6, boleh 7. Yang penting adalah lebih besar daripada 3. Nah, berarti nilai daripada P itu adalah nilai terkecil dari X. Nah, nilai terkecilnya mendekati 3, tapi tidak sama dengan 3. Sedangkan nilai Q itu adalah sama dengan 3. Maka, kalau dia seperti ini, maka jadinya adalah P-nya pasti lebih besar. Karena lebih besar daripada 3 kan? Lebih besar daripada si Q. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya? Gampang. Next, nomor 6 dan nomor 7 saya gabung dalam satu slide supaya kalian bisa membandingkan. Nah, kalau tadi kita sudah mengali, kalau sekarang adalah menjumlah dan mengurangkan. Kalau misalkan menjumlah dan mengurangkan, bedakan dengan yang tadi perkalian. Maka di sini adalah X terletak di antara min 3 sampai dengan 4. Lalu Y terletak di antara 1 sampai dengan 6. Nah, kalau misalkan dijumlahkan, maka ini bukan dijumlahkan satu persatu. Ujung ini dengan ini, min 3 sama 6, enggak. Tapi kalau dijumlahkan, ujung kiri dengan ujung kiri, ujung kanan dengan ujung kanan. Ingat ya, ujung kiri dengan ujung kiri, ujung kanan dengan ujung kanan. Itu kalau misalkan dijumlahkan. Tapi kalau dikalikan, ujung kiri dengan ujung kiri, ujung kiri dengan ujung kanan, ujung kanan dengan ujung kiri, ujung kanan dengan ujung kanan. Jadi baru dicari yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Itu kalau perkalian. Kalau penjumlahan hanya kiri-kiri, kanan-kanan. Berarti nanti dari sini menjadi X tambah Y, berarti akan terletak di antara minus 2 sampai dengan 10. Maka jawabannya adalah D. Selesai. Nah, kalau misalkan di nomor 7 itu kurang. Nah, kalau kurang berarti nanti jadinya adalah pakai prinsip tambah. Tapi ini harus diubah menjadi minus. Jadi tergantung pertanyaan. Kalau X kurang Y berarti Y-nya yang diminuskan dikali dengan negatif. Tapi kalau misalkan Y kurang X berarti X-nya yang harus dinegatifkan. Pada kasus nomor 7, X-nya terletak di antara 2 sampai dengan 5. Ya kan? Lalu Y-nya itu terletak di antara ini min 1 sampai dengan 6. Nah, berarti kalau ini saya kalikan dengan negatif terlebih dahulu, maka nanti akan diperoleh Y terletak di antara, nah hati-hati kalau dikalikan dengan negatif kan ini jadi 1, ini jadi minus. Jadi kan nggak mungkin lebihnya itu adalah minus 6. Tentunya bertukar posisi. Oke, sedangkan nilai X itu adalah 2 sampai dengan 5. Baru apa kan? Baru jumlahkan. Sorry, ini minus ya, minus Y. Berarti nanti jadinya X ditambah minus Y, berarti jadinya X kurang Y. Terletak di antara, ini berarti jadinya 6. Lalu kemudian di sini adalah menjadi minus 4. Maka jawabannya adalah yang D. Jadi kalau pengurangan, ubah dulu atau kalikan dengan negatif terlebih dahulu, baru kemudian ambil prinsip penjumlahan. Oke, nomor 8. Nomor 8 di sini adalah perkalian nih, perkalian kali. Berarti sama kayak tadi prinsipnya. Kalau dikali ambil semua kemungkinan. Di sini tidak harus logika, kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengan. Berarti jelas bahwa dia tidak memakai tanda sama dengan semua jawaban. Berarti kemungkinan 1, min 3 kali min 2. Berarti nilainya adalah 6. Lalu min 3 kali 4. Berarti nilainya adalah min 12. 1 kali minus 2. Berarti nilainya minus 2. Lalu kemudian 1 kali 4. Berarti nilainya 4. Jelas bahwa yang minimum itu adalah min 12. Dan yang maksimum itu adalah 6. Berarti nilai perkalian XY-nya akan terletak di antara dua nilai ini. Min 12 sampai dengan 6. Ya, ini nilai daripada si X tadi dan ini nilai dari Y. Kalau dikali hasilnya kayak gini, maka jawabannya adalah yang A. Oke, soal terakhir yang nomor 9. Nah, di soal nomor 9 pernyataan yang salah. Ya, kalau misalkan ini berarti gabungan tadi, kalau misalkan dijumlahin berarti ujung kiri dengan ujung kiri. Berarti X tambah Y. Kalau dijumlah berarti nanti nilainya menjadi min 10 tambah min 2. Berarti hasilnya adalah min 12. 6 tambah 3 berarti nilainya 9. Berarti benar. Yang dicari yang salah.
Kalau dikurang kita butuh minus Y. Minus Y berarti dari sini menjadi minus Y akan terletak di antara min 3 sampai dengan 2, bertukar tempatnya. Nah, X-nya itu terletak di antara min 10 sampai dengan 6. Maka kalau misalkan ini dijumlahkan, maka hasilnya menjadi, oke, kiri dengan kiri kan, berarti minus 13, 6 tambah 2 berarti nilainya 8, berarti jawabannya benar juga. Nah, yang dicari yang salah. Kalau dikali, maka ingat, kalau dia dikali, berarti kalikan semua kemungkinan. X, Y dikali, berarti min 10 kali min 2, hasilnya 20. Min 10 kali 3, min 30. 6 dikali minus 2, hasilnya min 12. 6 dikali sama 3, maka nilainya adalah 18. Jelas bahwa ini menjadi nilai terbesar dan ini menjadi ini nilai terkecil, ya kan? Nah, kemudian ini adalah nilai yang terbesar. Nah, berarti XY akan terletak di antara min 30 sampai dengan 20. Min 30 sampai dengan 20 benar juga. Nah, berarti tinggal D sama E. Oke, kasusnya adalah kuadrat. Tadi saya sudah bilang di sifat yang ke-8 itu ada yang kuadrat. Maka kalau X-nya dikuadrat, karena X yang awalnya itu adalah min 10 sampai dengan 6, ketika dia kuadrat, maka ini bukan jadi 100. Ya kan? Karena kalau ini 100, ini 36, jadi ini lebih besar dibandingkan dengan yang ini. 100 lebih besar daripada 36. Nah, kalau dia kuadrat, kalau dia minus, maka dia akan paling besar atau sama dengan 0. Jadi nilai terkecilnya itu 0 jadinya. Nggak akan ada lagi yang negatif. Nah, nilai terbesarnya pilihlah dari sini. Ini kan 100, ini 36 ya, berarti lebih kecil sama dengan 100. Jadi nilai terbesarnya adalah 100. Oke? Nah, baru Y-nya, nah, prinsipnya sama ya, Y-nya itu kan terletak di antara min 2 sampai dengan 3. Nah, berarti kalau dia dikali, ambil kemungkinan yang tadi. Langsung aja ya, saya nggak buat lagi kayak gini. Langsung saja menjadi X kuadrat Y. Dalam pikiran kita ini 0, ini 0 juga. Ini min 200, di sini 300. Jelas bahwa yang paling kecil itu adalah min 200, yang paling besar itu adalah 300. Berarti pernyataan yang D juga benar, maka jawabannya adalah yang E. Nah, pertanyaannya adalah kalau E adalah merupakan pernyataan yang salah, pernyataan yang benarnya gimana? Berarti kan dari sini menjadi kalau misalnya ini dikuadratin, jadinya adalah Y kuadrat akan terletak di antara 0, lalu kemudian ini kuadratkan 4. Di sini kuadratkan 9, berarti jadinya adalah 0 sampai dengan 9. Lalu X-nya terletak di antara min 10 sampai dengan 6. Maka kalau X, Y kuadrat dikali, berarti nanti kalikan. Ambil semua kemungkinan. Berarti di sini 0, di sini min 90, lalu kemudian di sini nilainya adalah 0, lalu kemudian 6 dikalikan dengan 9 nilainya adalah 54. Jelas bahwa nilai yang paling kecil itu adalah min 90, nilai yang paling besar terjadi pada saat 6 kali 9 nilainya 54. Oh, ternyata terbalik ya. Harusnya adalah min 90 sampai dengan 54. Gitu caranya. Oke. Itu saya rasa yang berkaitan dengan yang namanya adalah pertidaksamaan. Terima kasih buat perhatian kalian. Oke. Nanti akan dilanjutkan dengan pembelajaran yang berikutnya dengan Pak Jamal. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya. Yuk, matikan yuk. Halo, assalamualaikum.